Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat. Baik, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Berkah Ramadan. Dalam riwayat disebutkan bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW berkisar 60 hingga 70 tahun. Jika ada yang lebih pun itu sangatlah minoritas. Umat Nabi Muhammad SAW usianya lebih pendek daripada umat-umat sebelumnya. Bahkan usia dakwah Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran yaitu selama 950 tahun lamanya. Kita memiliki harta paling sedikit yang bernama usia. Seorang penulis, Ibrahim An-Nu'aimi, mengatakan bahwa usia produktif seseorang tidak lebih dari sepertiga umurnya. Sebagai contoh, misal umur 60 tahun tidak mungkin dipergunakan untuk berkarya, sebab usia 60 tahun itu akan dipotong dengan waktu tidur selama 8 jam per hari, berarti 20 tahun dari usia kita sudah dipotong lagi dengan waktu sebelum balik selama 15 tahun, berarti sisa umur kita yaitu 25 tahun. Setelah itu dipotong lagi dengan waktu makan, waktu kamar mandi, dan lain-lainnya sekitar 6 tahun. Berarti waktu produktif kita kurang dari 20 tahun jika itu dilakukan dengan bermanfaat dan dengan maksimal. Nah, kalau dibandingkan dengan usia 20 tahun itu dengan surga Allah yang selamanya, tentu amatlah sangat jauh. Inilah yang dinamakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Namun, yang perlu kita ketahui yaitu seseorang masuk surga bukan karena amalnya, melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan keberkahan dari usia kita yang teramat singkat ini. Beberapa ulama mendefinisikan arti berkah. Berkah yaitu bertambahnya kebaikan, dan ada juga yang mengatakan berkah itu adalah menghasilkan hasil karya yang melebihi dari nominal usianya. Contohnya Imam Nawawi wafat saat umur 40 tahun, namun beliau telah menghasilkan karya-karya yang lebih dari usianya, yang saat ini karyanya masih dinikmati oleh jutaan umat muslim, yaitu diantaranya kitab Riyadhus Shalihin dan hadis Arba'in. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah ini di bulan Ramadan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menyampaikan kabar gembira kepada sahabatnya. Beliau bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mewajibkan kepadamu berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini, dalam bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Juga setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan, maka dia tidak memperoleh apa-apa." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Jumlah hari di bulan Ramadan ini sangat terbatas, cuma 1 bulan, tapi keberkahannya melampaui batas nominalnya. Terlebih lagi kalau kita memperoleh Lailatul Qadar, di mana amal ibadah malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan, berarti sama dengan 83 tahun 3 bulan. Kalau selama 20 tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kita sama dengan 1720 tahun. Allahu Akbar, Maha Suci Allah yang telah memberikan kita nikmat Ramadan yang penuh berkah ini. Sebagai penutup, saya di sini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyampaikan tentang bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai pun petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit dan perjalanan tidak perlu berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sekian, afwan bila ada kata-kata yang salah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.